Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengupas lebih dalam hasil Rakornas Komisi Pengkajian Penelitian Pengembangan MUI yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 9 sampai 10 Maret 2023. Alhamdulillah, dari materi yang kami dapatkan, materi baik Kejaksaan Agung, MUI, itu alhamdulillah menguatkan bahan materi tausiah saya kepada Ketua DPP LDI Pak Kriswanto Santoso yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, saya buatkan konten di channel YouTube Mantan IJ. Kalau kita lihat di materi soft copy Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Sekjen Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, yaitu Bapak Dr. Masyhudi SHMH, di halaman 29 itu terdapat penjelasan bahwa Kejaksaan Agung RI pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan terhadap aliran keagamaan dan atau kepercayaan masyarakat, yaitu 1. Aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPID dan lain-lain organisasi yang bersifat atau berjalan serupa. SK Jaksa Agung RI nomor Cap 089-DA-10-1971 tanggal 29 Oktober tahun 1971. Kemudian di materi soft copy MUI yang disampaikan oleh Sekjen MUI Pusat Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, di soft copy ini di halaman 4 menyampaikan bahwa Islam Jamaah termasuk aliran sesat, macam-macam aliran sesat. Menurut MUI ada 7 daftar aliran sesat. Yang pertama Islam Jamaah, kemudian Ahmadiyah, Ikrar Sunnah, Al-Quran Suci, Salat 2 Bahasa, kemudian Le'eden, terus kemudian Al-Qiyadah. Ini Islam Jamaah di peringkat 1. Islam Jamaah di peringkat 1. Islam Jamaah adalah aliran yang mewajibkan baiat kepada imamnya atau amirnya. Kalau belum baiat kepada amirnya, Islamnya seseorang itu belum sah. Berarti dia masih kafir, meskipun dia sudah membaca la ilaha illallah, sudah melaksanakan rukun Islam, tapi kalau belum baiat, itu hukumnya kafir.
Kalau sudah beat, ya baru dia bisa dikatakan sebagai orang Islam. Aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Kalau tidak percaya, silakan dilihat nanti 30 poin Islam Jamaah di nomor 8, di nomor 8. Terus kemudian struktur, untuk struktur Islam Jamaah ini berbeda dengan struktur organisasi LDI. Kalau Islam Jamaah itu yang paling tinggi adalah imam pusat atau amir pusat, kemudian ada di bawahnya imam daerah, kemudian di bawah lagi imam desa, kemudian paling bawah adalah imam kelompok. Di tempat tertentu ada imam subkelompok. Jadi urutannya imam pusat, imam daerah, imam desa, imam kelompok. Jadi itu strukturnya terpisah dengan organisasi LDI, tapi posisinya lebih tinggi daripada LDI. Dalam pemaparan pleno 1, Sekjen MUI Dr. Amir Syah Tambunan menyampaikan bahwa Islam Jamaah tukar baju menjadi LDI. Nah, di sini beliau memperjelas bahwa Islam Jamaah itu kalau organisasinya ya LDI itu jelas. Berarti yang dilarang tadi oleh Kejaksaan Agung ya sebetulnya LDI juga gitu loh. Cuman ya begitulah LDI. Menurut beliau, LDI sudah 2 kali datang ke MUI memohon untuk melaksanakan paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan tidak pernah melaksanakan. Menurut Sekjen MUI, tingkah pola LDI ini sangat melecehkan MA dan MUI, Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebelum saya sampai ke 10 kriteria ini begini. Islam Jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju. Ya kan? Menjamah menjadi LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI. Karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDI, yang ada di MUI, kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Sarin. Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen. Tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan. Gitu Pak. Ya. Nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua. Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini, baik yang Zoom maupun yang langsung. Mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja. Mau dibina monggo, nggak mau ya sudah. Ya kan? Kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri. Bagaimana tidak melecehkan? Yang terakhir itu LDI menandatangani surat pernyataan
pada tanggal 19 April tahun 2021 untuk melaksanakan paradigma baru. Pada tanggal itu bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan tahun 1942. Masya Allah. Tapi namanya juga LDI. LDI itu, Islam Jamaah itu seperti Yahudi. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menang. Berbohong boleh, menyuap boleh, tipu-tipu boleh, licik boleh. Ini karena apa? Mereka beranggapan di luar Islam Jamaah adalah kafir, maka bebas, mau ngapain pun bebas. Ya seperti ini, menandatangani perjanjian dengan MUI untuk melaksanakan paradigma baru di bulan Ramadan. Itu pun diajukan tetap melaksanakan paradigma lama, mengkafirkan orang-orang di luar golongannya. Jadi inilah yang membuat kecewanya MUI Pusat. MUI Pusat merasa dilecehkan oleh LDI untuk mendapatkan file-file tadi, filenya Kejaksaan Agung, filenya MUI, dan lain-lain, 30 poin. Nanti tolong lihat di deskripsi, nanti ada link-linknya. Di deskripsi nanti ada linknya. Silakan di-download, silakan diklik untuk masuk ke linknya, dan lain-lain. Jadi materi yang saya sampaikan ini bukan materi yang asal bunyi, bukan materi fitnah, bukan materi bohong, tapi benar-benar by data, by fakta. Nah, kenapa sih Islam Jamaah atau LDI ini kok aneh banget ya? Aneh ya, menghalalkan segala cara, berbohong, paling suci, paling masuk surga, surga sudah dikapling, tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa masuk selain LDI. Ini kenapa kok seperti ini? Nah, mari kita pahami. Biasanya aliran-aliran yang aneh-aneh ini, aliran-aliran yang paham sesat ini, mereka punya tujuan dalam membentuk organisasi ini. Ada tujuan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Jadi intinya itu ujung-ujungnya diminta infak. Mari kita dengarkan penyampaian Ustadz Adi Hidayat. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu, karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak baik, tidak sealiran, dan katanya tidak berbaiat, punya keimaman. Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran asal-usulnya. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardili wali ummati masjidan tahura. Kalau Anda nggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci, bisa digunakan untuk sholat. Jelas ya? Tuh, jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masya Allah, maka itu bagian dari masjid, sah, suci, kita bisa anggap baik, nggak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu.
Ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah, lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Hah? Dan siapa yang membaiat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu hal semacam. Jadi hati-hati ya pada aliran semacam ini. Lama-lama nanti Anda diminta infak gitu. Ya ujung-ujung ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin Anda yang kerja, ya kan? Dia yang naik dan sebagainya. Saran saya jauhilah yang seperti itu, yang standar-standar saja, yang biasa-biasa. Ya. Baik. Makanya kata beliau kalau menemukan yang seperti ini jauhi, itu aliran sesat. Nah, bagaimana dengan Islam Jamaah LDI? Nah, jadi ternyata ya, dari hasil podcast saya dengan mantan keuangan desa, kalau di Islam Jamaah itu desanya Teluk Jambi Tengah, ya, daerahnya Karawang Barat. Tapi kalau di wilayah pemerintahan, ya, beliau tinggal di Kampung Ciherang, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang. Bapak Haji Nana Maulana Rahmat. Beliau mengungkapkan bahwa dalam satu desa beliau itu 10%-nya untuk imam pusat, sebulannya itu dapat 120 juta. Kalau untuk daerah itu antara 450 juta sampai 500 juta. Itu harus itu yang disampaikan ke pusat, ya, ke Bapak Imam. Mari kita dengarkan. Satu desa itu rata-rata sebulan tuh dari mulai awal tuh 80 sampai 120 juta. Bahkan itu 10%-nya apa? Itu total yang diserahkan ke pusat itu. Yang 10%-an ya? Iya, yang 10%-an. Per puluhan itu ya? Iya, istilah kita isrun. Iya. Infak 10%. Jadi Isrun itu. setiap bulan Sekitar 80 sampai 120 juta. Sekarang mungkin udah lebih karena itu satu desa loh ya? Desa. Satu desa, Nah, sampai sekian. iya. Padahal sedangkan desa sendiri nerima paling sekitar 8 juta. 8 juta. Atau sampai 11 jutaan itu. Itu kalau bukan bulan Ramadan ya. Makanya saya kalau seandainya kelompok lebih kecil lagi, kelompok. Karena untuk operasional masjid, mubalik, kelompok itu kan mubalik kan dibiayai oleh Sabilillah gitu ya. Didanai oleh Sabilillah hasil infak-infak itu. Nah itu paling cuma berapa jutaan sebenarnya. Nah kalau seandainya 120 juta itu dibagi 4, 20 juta buat kelompok, kalau 80 juta aja yang paling minimal ya. Ini paling minimal banget itu. Hampir jarak sekali itu zaman-zaman dulu sih. Sekarang ini udah 100 sampai 120. Kalau misalnya 80 juta aja, 20 itu kelompok tuh makmur semua itu saya. Makmur semua ya. Terus kemudian desa juga makmur 20 juta. Orang keperluannya cuma 8 jutaan, ada infak 20 juta bisa dikelola. Luar biasa. Cuma semuanya setor ke pusat semuanya. Habis pusat enggak tahu pusat diapain, enggak tahu. Karena memang nasihatnya juga begitu. Ya. Nasihatnya kalau infak sudah disetorkan ke pusat, nggak usah tahu di pusat itu mau diapain, nggak usah tahu. Itu terserah pusat mau diapain. Pokoknya kamu harus ikhlas, ridho, gitu. Gitu, luar biasa ya. Nah, ya karena kita udah digituin, akhirnya ya kita ikut aja sih, taat aja biasanya. Itu satu desa 120 juta Iya. maksimal ya. Katakanlah Itu paling 100 kecil, juta. di daerah itu paling kecil. Oh gitu. Ya, satu daerah itu bisa sampai 450 juta sampai 500. Wow, satu daerah. Satu daerah. Itu Karawang ya. Karawang Barat. Karawang Barat. 400 Sekitar 450 sampai 500. 450 sampai 500. Ya. Jadi kalau satu daerah itu menghasilkan 500 juta, ya, saat ini Islam Jamaah memiliki
daerah sebanyak 360 daerah. Kebayang satu bulannya bisa sampai 180 miliar. Siapa yang tidak tergiur ya dengan 180 miliar infak yang harus disetorkan ke imamnya ya, tanpa ada yang berhak untuk mengaudit atau menanyakan larinya kemana saja. Inilah yang persis sama yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi ujung-ujungnya untuk dimintai infak 10% perlu kita pahami ya. Di Islam itu tidak diajarkan infak 10%. Di Islam itu tidak diajarkan infak 10% yang rutin bulanan. Tidak ada. Cari di hadis apa. Kalau di Al-Quran di ayat apa, surat apa. Kalau di Al-Hadis, hadis apa, diriwayatkan oleh siapa, monggo. Tidak ada. Silahkan. Atau paling gampang cari di Google. Yang ada pasti itu adalah perpuluhan ya. Perpuluhan yang menjadi kebiasaannya orang-orang Kristen ya. Sodakohnya orang-orang Kristen. Jadi Islam jamaah ini mengikut siapa? Mengikut sunnah Rasulullah atau mengikut sunnahnya orang Kristen ya. Oke. HTI, Hizbut Tahrir yang pusatnya di London, Inggris, menganggap rukun agama itu adalah iman, Islam, khilafah, nggak ada ihsannya. NII, LDII tadi seperti diskusikan, NII, LDI itu sempalanya NII ya. Ini hati-hati ada di mahasiswa ini banyak yang menjadi sasaran NII ini. NI itu genealoginya DITI Sekartosuwiryo itu loh. Radikalisme juga, terorisme juga. Rukun agama adalah rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Tidak ada ihsannya. Makanya di LDI itu dianggap sholat belum menjadi kewajiban sebelum mereka berbaiat atau hijrah dari kelompok lain ke kelompoknya. Saudara-saudaraku yang masih di Islam Jamaah, yang masih di LDI, cobalah buka mata hati saudara-saudara, buka akal waras saudara-saudara. Saudara-saudaraku, tidak ada satupun ulama di muka bumi ini yang membenarkan ajaran faham takfiri Islam Jamaah. Yakinlah saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku tidak boleh berdiskusi dengan yang lain. Karena sebetulnya keilmuan yang dimiliki oleh LDI itu, oleh Islam Jamaah itu menyimpang. Maka kalau didiskusikan dengan siapapun pasti kalah. Pasti kalah. Maka ya, Bapak Imam Abdul Aziz Sultan Aulia melarang ya, jamaah untuk diskusi, untuk debat masalah agama. Kalau debat, kalau diskusi ya, pasti akan kalah dan pasti akan terpengaruh. Karena kompetensi keilmuannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali dari sudut apapun, ya, dari sudut apapun salah, karena ya, ilmu Quran hadisnya, ya, terjemahannya itu tidak menggunakan kaidah tafsir, ya, kaidah terjemahannya dipelintir. Jadi yang memahami ya cuma LDI doang, Islam Jamaah doang, yang lainnya tidak
memahami, sehingga beda dengan yang lainnya. Sehingga kalau diskusi ketemu pasti kalah, pasti kalah. Maka saudara-saudaraku dibuat bodoh, dibuat bodoh, tidak boleh pintar, sehingga saudara-saudaraku tetap nurut, kayak kebo dicocok hidungnya, sudah bodoh terus dicocok hidungnya kemana-mana nurut, ini. Jadi ayo buka mata hati, buka akal waras untuk menerima kebenaran ini. Saudara-saudaraku yang masih di Islam Jamaah, di LDI, saya seperti ini bukan atas kebencian, sakit hati, sama sekali tidak. Yang ada, saya ini sangat sayang kepada saudara-saudaraku yang masih di Islam Jamaah. Sayang banget, tidak ada kebencian sedikit pun. Tidak ada kebencian sedikit pun, tidak ada sakit hati saya ke individu-individu jamaah. Yang saya serang adalah pemahaman sesatnya. Untuk ke individu, saya paham. Saya dari lahir sampai usia 45 tahun saya di jamaah. Saya aktif dari jadi mubalek, pengurus, sampai terakhir dakwaan saya sekitar 8 atau 10 lah dakwaan di jamaah. Saya tahu betul orang-orang jamaah seperti apa. Sebetulnya pada dasarnya orang-orangnya baik, orang-orangnya tulus ingin mendapatkan surga, selamat dari neraka. Sayangnya mereka tersesat, dimanfaatkan ketulusannya, kebaikannya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang mengejar duniawi, yang ini mengejar duniawi. Jadi dimanfaatkanlah ketulusan saudara-saudaraku ini untuk mengeruk harta, untuk mengeruk harta saudara-saudaraku dengan infak 10% yang dijanjikan akan bisa memasukkan surga, selamat dari neraka. Inilah wujud sayang saya kepada saudara-saudaraku, bahwa saudara-saudaraku tersesat, saudara-saudaraku dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ayo, mari kita hijrah, mari kita kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin, tidak mengkafirkan saudara-saudara muslim. Silahkan beda madhab, berbeda manhaj sesuai dengan mantapnya hati, tapi tidak harus mengkafirkan. Jadi untuk saudara-saudaraku, saya mohon maaf kalau saya terlalu keras. Sebetulnya saya keras ini hanya untuk menyerang pemahaman yang sesat, tidak kepada individu-individu jamaah. Mohon maaf. Ayo, mari kita hijrah bersama, keluar dari faham sesat takfiri Islam jamaah. Saudara-saudaraku, ketahuilah 30 poin ini yang disampaikan terus-menerus oleh keimaman ke satu-satunya jamaah ini adalah ajaran dajjal, ajaran yang harus dibumi hanguskan, harus dihancurkan, harus disobek-sobek. Ini sesat, jelas sesat ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesat, ajaran dajjal. Allahu Akbar. Ya Allah.
selamatkanlah saudara-saudaraku dari ajaran sesat ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ini adalah jajaran Dajjal ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Keluarkanlah mereka dari ajaran ini ya Allah. Ajaran-ajaran yang Kau larang ya Allah. Ajaran 30 poin ini mengajarkan umat Islam untuk menambah rukun Islam menjadi 6, ditambah dengan harus berbaiat kepada Imam Abdul Aziz Sultan Aulia. Kalau tidak berbaiat dihukumi masih kafir. Ya. Ini ajaran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Harus disobek-sobek, harus dihanguskan dari muka bumi ini. Ajaran sesat. Dalam 30 poin ini, ya, rukun iman ditambah harus mengimani Amir Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai juru selamat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ini ajaran sesat ya Allah. Bubarkanlah paham Islam jamaah ya Allah, biar tidak tumbuh lagi korban-korban ya Allah yang tersesat semakin jauh dari ajaranmu ya Allah. Kenapa 30 poin ini ajaran Dajjal? Karena pada hakikatnya Dajjal itu, surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Dalam 30 poin ini Amir Abdul Aziz Sultan Aulia menghukumi kalau ada orang jamaah yang menganggap orang yang sudah membaca la ilaha illallah, melaksanakan rukun Islam, meskipun dia tidak baiat kepada Amir Abdul Aziz Sultan Aulia, dia adalah orang Islam. Itu dianggapnya oleh Amir Abdul Aziz Sultan Aulia, orang itu tidak faham, orang itu sama dengan berubah kefahaman, sama dengan murtad. Sebaliknya, kalau ada orang jamaah menganggap bahwa di luar jamaah meskipun dia membaca la ilaha illallah, melaksanakan rukun Islam, tapi menghukumi dia karena tidak baiat kepada Imam Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai orang kafir, itu namanya orang yang faham, orang yang jamaahnya kuat, imannya kuat. Ini terbalik. Allah tidak menghukumi seperti itu. Allah dan Rasulullah tidak menghukumi seperti itu. Siapapun yang sudah membaca la ilaha illallah, bersahadat dan melaksanakan rukun Islam, dia adalah orang Islam. Di hadapan Allah sama. Hanya Allah lah yang bisa menentukan orang itu masuk surga atau neraka. Allah yang punya hak prerogatif. Rasulullah hanya bisa memberikan syafaat. Kok Amir yang tidak punya ilmu, yang bodoh, tapi dia merasa punya hak atas surganya Allah. Luar biasa, ini adalah Dajjal murni. Dajjal. Ajaran Dajjal, ajaran sesat yang harus dihapus dari muka bumi ini. Untuk saudara-saudaraku Muslim yang sudah hijrah dari Islam Jamaah LDI, mari kita rapatkan barisan untuk berjihad, meneriakkan lebih lantang pembubaran LDI Islam Jamaah. Untuk para ulama, jangan kasih kendor untuk mengadakan kajian-kajian keilmuan. Untuk para YouTuber, buatlah konten-konten yang lebih berani. Jangan lupa serukan pembubaran Islam Jamaah LDI. Untuk para buzzer, serang balik buzzer-buzzer Islam Jamaah LDI. Dan jangan lupa teriakan pembubaran LDI. Untuk para YouTuber dan buzzer, jangan gunakan kata-kata absurd lagi seperti jokam, lady,
LD11 Lidi, gunakan kata-kata yang jelas. Islam Jamaah LDII, kita yang benar. Kenapa kita harus takut dengan yang batil? Untuk para bunglon, kami sangat memerlukan informasi-informasi. Teruslah berikan informasi-informasi yang rahasia, sehingga umat Islam mengetahui, sehingga umat Islam tahu kebohongan-kebohongan LDI Islam Jamaah. Untuk organisasi FPHW, terus semangat untuk melobi pembubaran Islam Jamaah LDI. Gas terus. Kita jangan berkecil hati. Meskipun Islam Jamaah LDI memiliki keuangan yang tidak bernomor seri, tapi yakinlah Allah bersama kita. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran Islam. Teriakan lagi lebih lantang pembubaran Islam Jamaah LDI. Ingat, Jenderal Polisi Bintang 2 Sambo bisa dihukum mati oleh pengadilan karena melalui perantara kekuatan netizen. Insya Allah selangkah lagi dengan ridho Allah, LDII akan segera dibubarkan. Bubarkan Islam Jamaah LDI. Allahu Akbar. Bubarkan Islam Jamaah LDI. Allahu Akbar. Bubarkan Islam Jamaah LDI. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.